menjadi hakim disebut adalah panggilan jiwa pengabdian terhadap negara. Tapi hidup butuh uang. Gimana dong nih Prof? Ya, semua saya kira butuh uang itu. Sampai ayam juga sebenarnya butuh uang. Kalau lihat bahwa pakan itu harus dibeli kan. Tetapi yang dimaksudkan kalau kita membandingkan dengan apa yang kami alami dulu, saya sudah terkejut juga bahwa mereka bisa mendapatkan pendapatan 11 juta misalnya hakim awal begitu. Itu menurut Pak Baru gede? Kecil sekali gitu. Bahkan hampir hampir tidak bisa dihitung kita itu sebagai manusia yang normal sebenarnya kan. Oleh karena itu kita sepakatlah bahwa harus ditingkatkan karena kita juga punya income dan seluruh dunia kalau kita lihat basic principles of the judiciary independence di PBB itu dia tetap mengupayakan secara periodik harus ditingkatkan pendapatan itu, tetapi dalam satu sistem juga bagaimana tuntutan kita kepada hakim, bagaimana tuntutan kita kepada konsolidasi mereka dan restrukturisasi. Karena kalau kita lihat sekarang, adakah yang mengawasi hakim agung dengan efektif? Saya ragu itu. Meskipun ada KY ya, Prof? Ya, saya kira KY tidak dianggap lah itu kalau boleh saya katakan begitu ya. Karena saya pernah dapat satu contoh. Kita mempersoalkan independensinya, KY mengatakan tidak boleh diperiksa karena itu independensinya. Itu persoalannya menjadi kembali sepertinya independensi itu adalah senjata dari hakim yang tidak bisa diawasi. Padahal salah satu ukuran terbesar menentukan model daripada akuntabilitas itu daripada hakim dalam melihat semua pertimbangan putusan. Bahkan legal audit sekarang yang dikembangkan oleh Jim School itu merupakan suatu hal yang harus juga menjadi bagian daripada pengawasan hakim. Ya. Tetapi jangan berpegang lagi kepada undang-undang satu atap yang persis 1 bulan sebelum reformasi, sebelum perubahan undang-undang dasar tahun 45 dilakukan tahun 98 itu sampai 99 yang mengatakan prinsip kita sekarang check and balance, semua harus check and balance. Oleh karena itu kita percayakan sebenarnya Pak Prabowo yang menaruh perhatian supaya juga dalam kesempatan undang-undang jabatan hakim jangan terlalu melihat hanya kepada jabatan hakim dan gaji. Jadi kalau gajinya mau dinaikkan, pengawasannya juga harus ditajamkan. Semua ditajamkan, semua organisasi. Prof Fikar? Jadi di satu sisi ada pengabdian. Nah, jadi pekerjaan hakim itu bagian dari pengabdian pada masyarakat dan pada negara. Tapi di sisi lain juga ada persoalan profesionalisme. Nah, di situ saya kira ada keseimbangan dua ini tadi. Di satu sisi dia mengabdi, tapi di sisi yang lain profesionalisme itu juga harus dihargai. Nah, saya kira ini yang kemudian timbul, loh gajinya kurang segini gitu. Di satu sisi saya harus mengabdi, di sisi yang lain saya juga harus profesional. Harus bahkan di dalam profesionalisme itu ada kejujuran. Nah, itu yang paling berat kan, yang selama ini kemudian banyak disimpangi gitu karena dia profesional tapi sekaligus di dalamnya juga ada ketidakjujuran. Nah, saya kira menyeimbangkan dua kepentingan ini yang harus dipikirkan bersama. Dan kenaikan gaji, kenaikan pendapatan itu salah satu sisi saja dari mengatasi masalah itu sebenarnya. Tapi untuk kedepannya di pemerintahan Prabowo Gibran apa yang harus dilakukan supaya masalah ini tidak terulang lagi di kemudian hari, Prof Fikar? Ya, saya kira negara dalam hal ini adalah pemerintahan yang berkuasa harus melihat secara menyeluruh gitu. Jangan parsial mendengar hakim protes ini naik langsung naik gaji, jangan begitu. Maksud saya harus dilihat secara sistemik gitu. Ya, secara menyeluruh. Kalaupun nanti akan ditinjau gajinya hakim, ya maka harus dilihat juga elemen yang lain gitu. Agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem gitu. Karena bagaimanapun juga hakim ini ada dalam satu sistem secara keseluruhan gitu dalam penegakan hukum. Saya kira itu yang harus dipikirkan. Saya kira yang patut diperhatikan adalah bagaimana menggunakan cara yang efektif, efisien, produktif, dan kontributif ya, dalam konteks memperjuangkan satu tuntutan. Dengan demikian, upaya mencari keadilan ini tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Karena pada kenyataannya adalah ada juga yang akhirnya dalam persidangan yang sudah diagendakan ditunda untuk persidangan berikutnya. Padahal ada adegium keadilan yang tertunda sama saja tidak ada keadilan.
Artinya apa? Bahwa keadilan tidak boleh ditunda oleh siapapun. Oleh karena itu harapannya adalah para pemberi keadilan, wakil Tuhan di dunia tadi, betul-betul komitmen dan konsisten untuk menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan dan menempatkan putusan sebagai satu mahkota yang indah dan sedap dipandang mata bagi para pencari keadilan. Mas Fauzan, Senin sudah mulai bekerja lagi? Gimana, Pak? Untuk per Senin mendatang sudah mulai bekerja seperti biasa lagi? Insya Allah. Karena besok adalah hari terakhir kita silaturahmi. Besok kita silaturahmi ke lembaga-lembaga penelitian yang selama ini concern pada independensi peradilan dan perbaikan peradilan. Ada sekitar 6 atau 5 NGO yang kita akan silaturahmi, dan juga tokoh agama besok ada satu lagi yang akan kita kunjungi untuk silaturahmi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa keseriusan kita terhadap perbaikan peradilan ke depan ini menjadi gerakan bersama. Karena kami yakin, Mas, jika gerakan perbaikan perubahan itu hanya berangkat dari kami internal sendiri tanpa dukungan publik yang luas, ini akan menjadi PR yang sangat berat. Butuh kolaborasi, sinergitas seluruh anak bangsa agar ini menjadi isu bersama. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga hukum harus menjadi prioritas. Jika hakimnya bermartabat, hukumnya pasti terjaga, masyarakat pasti berdaya. Jadi itu yang jadi titik poin kita. Artinya sambil menunggu nanti dikabulkan realisasinya, tetap bekerja seperti biasa dan tidak ada lagi cuti bersama seperti itu ya? Tentu. Anda kasih waktu berapa lama? Gimana? Kasih waktu berapa lama? Kalau misalnya tidak kunjung ada perbaikan gitu. Aspirasi sudah kami sampaikan, penelitian singkat yang kami lakukan sudah kami berikan, nilai nominal yang layak, kami tidak meminta kaya raya, kami hanya agar rekan-rekan saya, hakim-hakim di seluruh daerah ini tenang dalam bekerja, sudah kami usulkan. Tentu kami posisinya adalah hanya penyampai aspirasi. Tapi kami percaya dan optimis setelah bersilaturahmi dalam seminggu ini ke seluruh berbagai multi stakeholder yang sudah kami temuin, sepertinya semuanya optimis. Jika ini kita perbaiki bersama, peradilan ke depan akan lebih bersih, hakim akan lebih berintegritas. Baik, terakhir Pak Maruf, pesan untuk hakim-hakim muda yang saat ini tengah memperjuangkan taraf hidupnya, kesejahteraan hidupnya. Pesan untuk pesan. para hakim muda. Ya, kalau saya karena berdasarkan pengalaman dahulu bahwa saya mencintai pekerjaan itu, saya sebenarnya di samping tidak terlalu mempersoalkan itu gaji, tetapi saya bangga kalau saya bisa menghasilkan putusan yang mendatangkan keadilan, meskipun pulang ke rumah kadang-kadang tidak ada obat untuk mengobati kita karena kita berada di satu daerah terpencil. Dan oleh karena itu idealisme yang tinggi tentu saja menjadi satu kata kunci di sini. Tetapi kalau di dalam kondisi masyarakat sekarang idealisme seperti itu akan ditertawakan. Oleh karena itu mari kita berharap juga sama dengan generasi muda, kita memikirkan kesejahteraan, tetapi dia dalam satu sistem yang holistik seluruhnya, dengan juga bagaimana menata bukan hanya dari hulu itu pendapatan, tapi mencegah judicial corruption dengan bagaimana mengawasi putusan hakim dengan apa yang disebut akuntabilitas. Baik, terima kasih Pak Maulana, terima kasih Mas Fauzan, Prof. Fikar, dan Prof. Pardi Ahmad. Terima kasih. Kita akan lihat nih saya realisasi seperti apa. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bersama kami di Intro TV. Sampai jumpa dan selamat malam.